Halo semuanya, perkenalkan nama aku Juliarti Elizabeth Switonga dengan NPM 2315100037. Di sini saya akan mereview artikel yang sudah saya buat, yaitu artikel ilmiah berupa data-data yang kami dapat dari Bursa Efek, dengan judul yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Baik, untuk topik pertama dari penelitian ini, kita akan masuk saja pada abstrak. Jadi, abstrak dari penelitian kami itu adalah bertujuan untuk menganalisis pengaruh debt to equity ratio atau DER, dividend payout ratio atau DPR, dan price to book value atau PBV terhadap nilai perusahaan pada sektor energi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau yang biasa kita singkat sebagai BI, dengan menggunakan data periode 2019 hingga 2023 sebagai sampel. Dan penelitian ini menguji hubungan antara ketiga rasio keuangan tersebut dengan nilai perusahaan yang diukur dengan price to book value ataupun PBV itu sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pendahuluan. Jadi, pendahuluan ini kami ambil dari sektor energi yang merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu termasuk Indonesia itu sendiri. Dan data yang kami ambil ini data dari Bursa Efek Indonesia. Karena Indonesia ini kita bisa melihat bahwasannya Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangi berbagai jenis energi, baik yang berasal dari fosil maupun energi yang terbarukan. Dan dalam beberapa tahun yang terakhir, seperti yang kita lihat, kebutuhan energi yang ada di Indonesia ini terus meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan atau pertumbuhan penduduk dan industri. Dan oleh karena itu, pengelolaan sektor energi ini harus efektif dan berkelanjutan dan juga sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena pada kita ngambil datanya dari Bursa Efek Indonesia atau yang kita singkat sebagai BI, ini berfungsi itu sebagai platform, yang dimana platform ini untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mengakses modal dan meningkatkan daya saing mereka di pasar, bukan di pasar global tetapi secara internasional juga, dan melalui proses penawaran umum perdana atau biasa disingkat IPO itu sendiri dan perdagangan saham. Perusahaan-perusahaan ini dapat menarik investor untuk berinvestasi dalam proyek-proyek energi mereka yang inovatif dan berkelanjutan. Namun, untuk menarik investor itu sendiri, perusahaan-perusahaan tersebut itu harus menunjukkan kinerja keuangan yang kuat dan prospek pertumbuhan yang menjanjikan. Selanjutnya kita akan masuk pada tinjauan pustaka. Dari penelitian yang kami teliti, kami mendapat 3 kata kunci pada tinjauan pustaka kami. Yang pertama adalah DER, yang kedua adalah DPR, dan yang ketiga adalah PBV. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Kita akan mulai dari DER itu sendiri, atau Debt to Equity Ratio, atau biasa kita kenal itu sebagai rasio hutang terhadap ekuitas. Jadi, rasio hutang terhadap ekuitas ini menurut Ariston 2019, bagi investor dan calon investor, debt to equity ratio itu digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang dengan modal yang dimilikinya. Menurut Mahayati 2021, debt to equity ratio ini menunjukkan seberapa besar hutang yang dimiliki perusahaan dan seberapa besar juga modal yang dimilikinya. Jadi ibarat kata itu harus balance, teman-teman. Dan rasio yang lebih besar dari hutang menunjukkan seberapa besar modal yang dimilikinya. Rasio yang besar dari hutang menunjukkan modal ekuitas yang lebih sedikit. Untuk menjaga agar biaya ini tetap terkendali, perusahaan tidak boleh berhutang lebih daripada mereka yang mampu. Dan metode ini harus sesederhana mungkin. Dengan kata lain, rasio hutang terhadap modal akan lebih aman. Sedangkan, kita akan bisa tinjau menurut faktor-faktor yang mempengaruhi nilai keuangan perusahaan ini, DPR, DER, dan PBV pada tahun 2007. Nama lain dari rasio hutang terhadap ekuitas adalah rasio yang menilai kinerja perusahaan yang didukung oleh hutang. Peningkatan nilai rasio ini mengidentifikasi adanya masalah pada perusahaan. Sebaliknya, peningkatan hutang akan berdampak pada jumlah laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham, termasuk dividen yang terima, karena pembayaran hutang lebih diutamakan daripada pembagian dividen itu sendiri. Kita akan masuk kepada poin yang kedua ataupun kata kunci kedua, yaitu DPR atau Dividend Payout Ratio. Bahasa Indonesianya kita kenal itu sebagai rasio pembayaran dividen. Jadi, apa sih yang dimaksud rasio pembayaran dividen? Itu juga disebut sebagai DPR ya, teman-teman. Dan ini menunjukkan persentase laba bersih perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham sebagai dividen itu. Rasio ini menunjukkan seberapa baik sebuah bisnis memberikan imbal hasil kepada pemegang saham sehubungan dengan laba yang dihasilkannya. Rasio distribusi
dividen atau DPR ini itu adalah alat penting bagi investor untuk menilai kebijakan dividen bisnis dan bagaimana cara mengelola pendapatannya. Dengan memeriksa DPR itu sendiri sesuai dengan tujuan pertumbuhan dalam mereka, investor ini dapat meningkatkan pilihan investasi mereka. Kebijakan dividen ini menentukan apakah keuntungan dari operasinya ini akan dibagikan kepada investor sebagai dividen atau diinvestasikannya lagi kembali dalam bisnis sebagai laba yang ditahan. Dan investor ini menggunakan informasi ini untuk mengambil keputusan mengenai kebijakan dividen karena dianggap memiliki masa depan yang menjanjikan. Investor ini akan memilih mendanai bisnis dengan kebijakan dividen yang tinggi, baik kesehatan, keuangan perusahaan maupun keputusan investasi para pemegang saham akan dipengaruhi oleh besarnya rasio pembayaran dividen. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada kata kunci ketiga, yaitu PBV atau Price to Book Value. Dalam bahasa Indonesia itu dikenal sebagai rasio harga terhadap buku. Untuk mengetahui nilai perusahaan adalah hal yang krusial dalam dunia investasi. Rasio harga terhadap buku atau PBV ini adalah salah satu teknik yang paling sering digunakan untuk menilai nilai perusahaan, dan rasio yang disebut harga terhadap nilai buku ataupun PBV ini digunakan untuk menilai pasar perusahaan dalam kaitannya dengan nilai bukunya. Investor ini sering menggunakan rasio ini untuk menilai apakah saham perusahaannya itu terlalu mahal atau terlalu murah. Tujuan tinjauan ini adalah untuk menghitung ataupun memperjelas pengertian PBV, aplikasinya dalam meneliti investasi, dan cara juga menghitungnya. Dari nilai buku pada saham PBV ini juga menunjukkan rasio harga saham terhadap nilai bukunya, sama seperti saya sudah jelaskan. Angka PBV yang rendah itu mengidentifikasi bahwa saham tersebut tidak mahal. Jika saham kurang dari nilai buku, kemungkinan besar saham tersebut bernilai paling tidak sama dengan nilai bukunya atau setidaknya sama dengan nilai bukunya. Oleh karena itu, perusahaan memiliki banyak peluang untuk tumbuh dan menghasilkan keuntungan besar. Nilai PBV yang lebih besar itu juga dapat dikaitkan dengan peningkatan nilai terhadap nilai bukunya juga. Nah, kita akan masuk kepada metodologi penelitian dari hasil karya ilmiah kami. Jadi, data yang kami ambil ini bersifat data kuantitatif. Data ini juga diambil dari Bursa Efek Indonesia atau BEI. Dan penelitian ini meneliti sektor energi. Penelitian ini hanya membahas tahun 2019 dan tahun 2023, 5 tahun yang lalu. Meskipun Bursa Efek Indonesia ataupun BEI ini telah mendaftar 81 perusahaan energi, tetapi yang aktif itu tidak sampai 81. Akibatnya, penelitian ini hanya meneliti sejumlah data keuangan yang berkaitan dengan nilai perusahaan, seperti yang sudah kami ambil. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan DPR, rumus DPR, DPR, DER, dan juga PBV itu sendiri. Nah, untuk hasil dan pembahasan di sini, kami menguji dengan menggunakan SPSS, yang dimana kami mendapat beberapa uji. Pada uji asumsi klasik, kami mengambil 3, yaitu normalitas, multikoliniaritas, dan heterokedastisitas. Kemudian, yang uji lainnya itu seperti uji statistik deskriptif, uji regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji T, uji F. Seperti yang sudah kami lampirkan pada PPT kami, PPT saya, bahwasannya untuk yang uji pertama itu adalah tabel uji normalitas. Bagaimana sih cara membaca tabel uji normalitas? Jadi cara untuk membaca tabel normalitas itu, kita kan sudah memasukkan nilai-nilai ataupun data yang sudah kita input ke dalam Excel dan kita pindahkan ke dalam SPSS-nya itu sendiri, teman-teman. Jadi setelah kita mendapat hasilnya, itu ujinya itu harus normal. Bagaimana cara membaca normal? Simak ya. Jadi untuk mencari uji tersebut, itu kita masukkan saja. Kita kan sudah mendapat nih uji normalitas itu bagaimana. Nah, kita ngambil dari Kolmogorov-Smirnov test. Jadi pada Kolmogorov-Smirnov test itu sudah tertera nih uji-ujinya ataupun hasil dari uji tersebut. Pada one sample Kolmogorov-Smirnov test
itu kan sudah dapat nih ada normal and parametersnya dan understandardized residualnya. Kita akan mendapat nilai normal itu dari asim.sing.toTail. Yang mana di sini tertera bahwa saya dapat jumlah atau hasilnya itu 0,30. Untuk dikatakan normal, data yang dikatakan normal itu datanya itu harus lebih besar daripada 0,05. Itu adalah ketentuan data dikatakan normal. Jadi jika datanya itu lebih besar daripada 0,5, maka bisa kita simpulkan karena kita sudah mendapat hasilnya itu pada asim.sing.toTail itu 0,30, maka itu lebih besar dong daripada 0,5. Maka kita langsung saja tarik kesimpulan bahwasanya data tersebut berdistribusi normal. Untuk yang kedua, kita masuk saja pada tabel uji multikolinialitas. Jadi bagaimana cara membaca uji tersebut? Kita kan sudah memasukkan datanya seperti yang tadi pada uji normalitas juga. Kemudian kita melihat bentuk pada uji multikolinialitas itu seperti ini tabelnya. Bagaimana cara melihatnya? Kita melihatnya itu dari statistik yang ada FIP-nya. Kita akan melihat jika nilai FIP pada variabel X1, ekuitas dan juga X2 dividen itu sama, di sini tertera bahwasanya nilainya sama ya. 1,768 juga 1,768 itu sudah bisa dikatakan bahwasanya data itu sudah normal atau bebas dari multikolinialitasnya. Maka kita bisa tarik kesimpulannya teman-teman bahwasanya FIP itu adalah variance inflation factor. Ini mana jika FIP itu di bawah kurang dari 10 dan toleransinya value itu lebih dari 0,1, maka kita tidak terjadi multikolinialitasnya. Interpretasinya itu bagaimana? Jadi interpretasinya itu adalah berdasarkan pada tabel yang kami dapat pada uji tersebut, nilai FIP tabel ekuitas X1 dan dividen X2 itu sebesar 1,768. Itu lebih besar daripada 10. Dan tolerance value itu sebesar 0,566. Lebih besar daripada 0,1. Maka data dapat disimpulkan itu bebas dari multikolinialitas ataupun tidak terjadi multikolinialitas. Nah, untuk uji ketiga ataupun tabel uji ketiga itu adalah uji heterokedastisitas yang sudah kami uji ataupun kami teliti. Untuk bagaimana cara membaca tabel scatter plot, itu gampang teman-teman. Kita bisa mulai dari titik 0. Kalau misalnya titik 0 itu membentuk suatu pola nih, titik-titik ini, itu startnya itu dari 0. Membentuk suatu pola seperti ini, itu bisa dikatakan bahwasannya data tersebut itu bebas dari heterokedastisitasnya. Tetapi jika data itu menumpuk pada satu tempat gitu, bisa dikatakan uji tersebut itu terkena gejala heterokedastisitasnya. Tetapi kami sudah mendapatkan bahwasannya data yang kami teliti ini, datanya itu dimulai dari titik 0 dan membentuk suatu pola yang menyebar. Sehingga data kami akurat dan itu bebas dari heterokedastisitas. Selanjutnya kita akan masuk kepada uji keempat, yaitu uji statistik deskriptif. Kami sudah melampirkan gambarnya seperti ini. Bagaimana cara kita membuat interpretasinya itu pada uji statistik deskriptif ini sangat gampang teman-teman. Teman-teman hanya bisa memasukkan saja ekuitas sebagai X1, variabel sebagai X2, dan nilai perusahaan itu sebagai Y. N-nya itu adalah jumlah data yang kami dapat, yaitu 8 perusahaan ataupun 8 buah. Minimum, maksimum, mean, dan STD deviation, atau itu biasa dibaca itu sebagai standar deviasinya. Teman-teman gampang saja, teman-teman tinggal memasukkan variabel X1 ke minimum, maksimum, mean, dan juga standar deviasinya. Begitu juga sampai nilai perusahaan. Sebagai contohnya, saya sudah tampilkan di PPT. Untuk memberikan gambaran umum tentang pengukuran data ini, pengukuran statistik deskriptif ini harus dilakukan terhadap variabel-variabel tersebut yang berdasarkan hasil uji deskriptif yang sudah dihasilkan pada penelitian kami, maka kita mendapat ada 3 interpretasi. Interpretasi yang pertama adalah variabel X1 ataupun ekuitas itu dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimumnya itu sebesar 23, sedangkan nilai maksimumnya itu sebesar 118, dan rata-rata ekuitasnya itu sebesar 74,75. Standar deviasinya itu sebesar
42,466. Kemudian interpretasi yang kedua adalah pada variabel dividen atau X2. Dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimumnya itu sebesar 22, sedangkan nilai rata-ratanya itu sebesar 554. Kemudian pada dividennya itu meannya itu sebesar 138,88 dan untuk standar deviasinya itu sebesar 176,021. Kemudian interpretasi yang ketiga adalah terhadap nilai perusahaan atau variabel Y. Itu dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimumnya itu sebesar 15, sedangkan maksimum itu sedangkan minimumnya itu sebesar 1064. Untuk rata-rata dari nilai perusahaan itu sebesar 322,25 dan standar deviasinya itu sebesar 551,965. Kita akan masuk pada uji yang kelima, yaitu tabel uji regresi linear berganda. Kami sudah melampirkan hasilnya. Bentuk dari tabel uji regresi berganda itu seperti ini. Ada nilai B, error, beta, nilai T, dan juga sig-nya. Jadi, dalam tabel uji regresi linear berganda ini terdapat rumus, yaitu rumusnya itu adalah Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Caranya itu adalah kita memasukkan saja nilai-nilai yang sudah kita dapat. A-nya itu adalah nilai konstan, yang dimana nilai konstannya ini adalah minus 245,479. Kita dapat, kemudian kita jumlah dengan ekuitasnya, yaitu nilainya itu 9,255. Kemudian yang kita jumlah lagi pada dividen, tetapi dividen di sini nilainya negatif, berarti kita buka kurung min 0,893. Jadi bagaimana interpretasinya? Jadi kita dapat bahwasannya nilai A itu sebesar minus 245,479 itu merupakan konstanta atau keadaan ketika variabel itu atau ekuitas X1 dan juga dividen X2 tidak mempengaruhi nilai perusahaan tersebut. Jika variabel independennya tidak ada, maka variabel nilai perusahaan itu tidak mengalami kerusakan. B1 atau nilai koefisien regresi X1 itu sebesar 9,255. Itu menunjukkan bahwa variabel ekuitas itu mempengaruhi nilai positif terhadap nilai perusahaan. Dengan asumsi variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Maka setiap kenaikan satuan variabel ekuitas akan mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian kita masuk pada B2. Jadi B2 itu adalah nilai koefisien regresi X2. Itu sebesar minus 0,893. Itu menunjukkan bahwasannya variabel dividen ini memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dengan kata lain, setiap kenaikan satu satuan variabel pembagian dividen akan mempengaruhi nilai perusahaan tersebut. Kita akan masuk kepada tabel atau uji yang keenam, yaitu uji koefisien determinasi. Uji kali ini gampang banget teman-teman, karena ketika kita sudah sesuai dengan memasukkan datanya pada SPSS, data itu tersebut itu akan langsung masuk gitu, atau langsung nampak. Kita mengambil dari uji koefisien determinasi ini dari R-square-nya teman-teman. Jadi kami sudah menampilkan gambarnya tersebut pada PowerPoint, mungkin teman-teman bisa melihatnya. Di sini ada model summary. Jadi R-score-nya itu kita dapat itu 3,21. Jadi cara mencari R-score-nya itu adalah dengan mengalihkan pada 100%. Jadi dalam bentuk interpretasinya itu menjadi persen bentuknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel ekuitas itu terhadap nilai perusahaan itu adalah 0,21 atau sebesar 32,1%. Nah, kita akan masuk pada uji yang ketujuh, yaitu uji T, atau dikenal sebagai parsial pada variabel X1-nya. Sama seperti uji-uji yang lain, kita sudah memasukkan datanya, kemudian dapatlah bagaimana cara mengujinya. Pastikan pada uji T itu harus terdapat juga T-nya teman-teman, karena T-nya ini akan diuji pada ekuitas. Seperti biasa, rumusnya sama, itu harus lebih besar daripada 0,05. Jadi pada uji T ini terdapat rumus, yaitu nilai T hitung itu harus lebih
besar daripada nilai T-tabel. T-tabelnya itu terdapat rumusnya, yaitu T buka kurung A dibagi 2, kemudian dibandingkan dengan N dikurang K dikurang 1. Kita dapat A-nya itu sebesar 5%. A-nya itu adalah 0,05. Itu adalah ketentuan nilai signifikannya. Dibagi 2 sesuai dengan rumus. Kemudian dibandingkan dengan 8, N. N-nya itu adalah nilai jumlah variabel yang kami dapat. Maksudnya bukan variabel, tetapi jumlah datanya, yaitu 8 buah dikurang 2. 2 itu adalah variabelnya. Bagaimana kita mengambil? Kita kan sudah memakai kita memakai ekuitas dan juga dividen itu sebagai 1 dan X2. Berarti 2 dikurang 1. Maka dapat hasilnya itu adalah 0,05 dibagi 2 itu 0,025 dibagi 5. 8 dikurang 2 kurang 1 hasilnya 5. Maka dapat hasilnya 2,570. Jadi variabel X1 ini terhadap Y ini nilai signifikannya itu adalah 0,182. Itu lebih besar daripada 0,05. T hitung itu harus lebih besar juga daripada T tabel. Jadi T hitungnya itu kan kita dapat tuh yang pada nilai T ekuitas itu 1,508. Lebih besar daripada 2,570. Lebih kecil daripada 2,570. Jadi interpretasinya adalah hasil uji T atau parsial dari tabel tersebut menunjukkan nilai signifikan pengaruh ekuitas X1 terhadap nilai Y, yaitu sebesar 0,182. Lebih besar daripada 0,05. Dan nilai T hitung itu sebesar 1,508, itu lebih kecil daripada nilai tabel, yaitu sebesar 2,570. Oleh karena itu dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya data tersebut tidak signifikan dan HO itu ditolak. Variabel independen ini berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk mencari uji T parsial pada variabel X2 itu sama rumusnya pada X1. Mungkin saya sedikit lebih singkat di sini karena sama caranya, rumusnya, dan lain sebagainya. Kita masuk pada poin-poin pentingnya saja. Nilai signifikannya itu sebesar 0,662. Itu lebih besar daripada 0,05. Nilai T hitung itu harus lebih besar daripada nilai T tabel. Maka dia dapat hasilnya melewati rumus-rumus yang tadi, yaitu 0,459 itu lebih kecil daripada 2,570. Jadi hasil uji atau T parsial dari tabel tersebut ini menunjukkan bahwa nilai signifikan pengaruh dividen X2 ini terhadap nilai perusahaan Y ini sebesar 0,6625. Itu lebih besar daripada 0,05. Dan nilai T hitung itu sebesar 0,459, lebih kecil daripada nilai T tabel yaitu sebesar 2,570. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak signifikan dan HO itu ditolak. Variabel dependen juga dipengaruhi oleh variabel independennya. Dan kita akan masuk pada uji terakhir, yaitu uji F atau simultan. Kita mendapatkan gambar hasil dari teliti kami, bahwasanya kami mengambil di sini harus seperti uji T, harus ada uji F atau tulisan F pada signifikan. Ini kami dapat dari ANOVA Table dengan rumus-rumus SPSS pada uji F. Maka kita dapat X1 dan X2 ini terhadap Y ini langsung saja, tidak seperti uji T yang kita satu variabel dibandingkan pada Y, ini bisa langsung dua-duanya. Jadi nilai signifikannya itu harus lebih besar juga daripada 0,05. Nilai F hitung itu harus lebih kecil daripada nilai F tabel. Jadi nilai F hitung daripada F tabel itu 5,79. Nilai signifikan itu 0,380, itu lebih besar daripada 0,05. Interpretasinya adalah, dari tabel tersebut, nilai signifikansi pengaruh ekuitas X1 dan dividen X2 terhadap nilai perusahaan Y ini, itu sebesar 0,380. Itu lebih besar daripada 0,05. Dan nilai F hitung sebesar 1,181, itu lebih besar daripada 5,79. Oleh karena itu, nilai dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak memiliki nilai. Variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel dependen dengan HO ditolak dan HA diterima. Sekarang kita akan masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari hasil yang kami uji itu adalah menunjukkan bahwa setiap variabel independen dan itu dapat diperiksa secara independen karena tidak ada multikonitas yang terlihat ataupun biasa dikatakan sebagai bebas dari multikonitas. Dan pada uji heterokedastisitas itu digunakan untuk memastikan bahwa varians residual tetap konstan. Karena hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model tidak mengalami heterokedastisitas, ini membuat hasil analisis lebih dapat terpercaya. Kemudian pada temuan uji F menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan itu nilai p-value itu lebih besar daripada 0,5. Hal
ini mengidentifikasikan bahwa setidaknya ada satu faktor independen yang secara signifikan dipengaruhi oleh nilai perusahaan tersebut. Hipotesis nol ditolak karena semua koefisien regresi sama dengan nol. Berdasarkan uji koefisien regresi ini, masing-masing nilai p-value itu lebih besar daripada 0,05. Ini mengidentifikasi bahwasannya DER dan PBV ini berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sekian dari materi yang sudah saya presentasikan. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Kiranya video yang saya paparkan ini bermanfaat. Jika ada salah kata ataupun hasil yang temuan penelitian kami tidak merasa puas bagi teman-teman ataupun ibu dosen, mungkin bisa memberikan saran dan kritiknya pada kolom komentar. Sekian dari presentasi kami. Maaf, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih banyak.